Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulahu ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang kami hormati Bapak Dr. Abu Syukur selaku dosen pembimbing kami yakni di mata kuliah filsafat Islam. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami yakni kawan-kawan IAT semester 4 atau kawan-kawan di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di semester 4. Baik, di sini kami akan sedikit memperkenalkan diri. Nama saya adalah Azwar Sani. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 di kampus IAIN Takino. Di sini kami akan sedikit mengupas tentang permasalahan tentang filsafat Ibnu Rushd, di mana nantinya dalam tata cara kami mengupas permasalahan tersebut, pemikiran-pemikiran daripada filsafat Ibnu Rushd mungkin terdapat kesalahan atau kejanggalan, kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, terkhusus kepada Bapak selaku pendengar materi kami. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuki kepada pemikiran-pemikiran daripada filsafat Ibnu Rushd, alangkah baiknya kita masuk terlebih dahulu kepada biografi Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk salah satunya adalah disiplin bidang ilmu filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum-hukum Islam dan linguistik. Beliau lahir pada tanggal 14 April 1126 bertepatan di Cordoba, yakni pada masa itu disebut dengan negara Andalusia atau sekarang yang lebih dikenal dengan kata lain Spanyol. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 11 Desember 1198 di Marrakesh, yakni sekarang yang lebih dikenal dengan negara Maroko. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rushd. Orang tua beliau adalah Abu Qasim Al-Ahmad. Pengaruh yang mempelopori beliau sehingga bisa menjadi seorang filsafat yakni terpengaruh oleh yang pertama Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali, Aristoteles, kemudian Al-Farabi, Muhammad Al-Kindi, kemudian Plato, dan kemudian pengaruh-pengaruh yang didasarkan oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah karya-karya daripada Ibnu Rushd. Sebagai seorang filsuf Islam di dunia Islam bagian barat, Ibnu Rushd juga telah membuat sebuah karya dalam bentuk tulisan. Karya-karya Ibnu Rushd benar-benar memuat sudut pandang ke arah filsafat. Di antara karya-karya beliau yakni Ibnu Rushd adalah sebagai berikut. Yang pertama karya beliau adalah Tahafut at-Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan tentang filsafat terhadap Imam Al-Ghazali. Yang kedua adalah Fas al-Maqal fi ma baina al-hikmah wa syariah min ittisal. Yakni kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga adalah Al-Kashafa'an Manahijil Adilat fi Aqaid al-Milad. Yakni kitab ini berisikan tentang kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Kemudian yang terakhir adalah Bidayatul Mujtahid, yakni berisikan tentang uraian-uraian tentang bidang ilmu fiqh. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk kepada bagian inti, yakni pemikiran daripada filsafat Ibnu Rushd. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama Asyirah atau juru tafsir Aristoteles.
Dalam beberapa hal, Ibnu Rushd tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filsuf muslim sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles. Walaupun dalam beberapa persoalan filsafat, ia tidak bisa lepas dari pendapat kedua filsuf muslim tersebut. Menurutnya, pemikiran Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur-unsur Platonisme yang dibawa komentator-komentator Alexandria. Oleh karena itu, Ibnu Rushd dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles. Atas saran gurunya, yakni Ibnu Tufail, yang memintanya untuk menerjemahkan pikiran-pikiran daripada Aristoteles pada masa dinasti Muwahhidun tahun 557 sampai dengan 559 Hijriah. Yang pertama, pemikiran daripada Ibnu Rushd adalah pemikiran secara epistemologi. Dalam kitabnya Fas al-Maqail, Ibnu Rushd berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ada ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik pelajaran ataupun hikmah ibrah darinya sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang maujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan. Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya, Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaan daripada Tuhan. Maka dari itu, kesimpulannya, filsafat menurut Ibnu Rushd dapat dihukumi wajib dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tidak ada ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud daripada Tuhan. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terseret pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga adalah ketiadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbingnya memahami dengan benar tentang sesuatu objek pemikiran yang tertentu. Oleh karena itu, tidak mungkin filsuf akan berubah menjadi seseorang yang mujtahid, tidak mempercayai eksistensi Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan. Kalaupun ia berbeda dalam kondisi semacam itu, bisa dipastikan ia mengalami salah satu dari 3 faktor di atas, atau terdapat dalam dirinya gabungan 2 atau 3 faktor tersebut. Sebab kemampuan manusia dalam menerima kebenaran dan bertindak dalam mencari pengetahuan itu berbeda-beda. Ibnu Rushd berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yakni yang pertama adalah lewat metode Al-Khattabiyah, kemudian yang kedua adalah lewat metode Jadaliyah, kemudian yang ketiga adalah lewat metode Al-Burhaniyah. Yang pertama adalah metode Al-Khattabi, digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli dalam ilmu takwil, yakni orang-orang yang mayoritas manusia pada kebiasaannya. Kemudian yang kedua adalah metode Jadali, dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil. Kemudian yang ketiga adalah metode Burhani, dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan takwil yakini. Mereka itu secara alamiah mampu karena latihan, yakni latihan secara ilmu berfilsafat. Nah, ini yang pertama merupakan pemikiran daripada filsuf Ibnu Rushd, yakni secara epistemologi. Pemikiran yang kedua filsuf Ibnu Rushd ialah metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharrik al-awwal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esanya, sedangkan wujud dan keesaannya tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, kemudian Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya, hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, kemudian Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam pembuktian adanya Tuhan, golongan
Hashwiyah, Sufiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, dan Falasafiyah. Masing-masing kelompok tersebut mempunyai keyakinan yang berbeda satu sama lainnya, dan penggunaan takwil dalam mengartikan kata-kata syar'i sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibnu Rushd menerangkan dalil-dalil yang meyakinkan. Yang pertama adalah dalil tentang wujudnya Allah, kemudian yang kedua adalah dalil inahiyah al-ilahiyah, kemudian yang ketiga adalah dalil ikhtira atau dalil tentang penciptaan. Yang selanjutnya adalah dalil tentang harakah, yakni dalil tentang penggerakan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah sifat-sifat Allah. Adapun pemikiran Ibnu Rushd tentang sifat-sifat Allah ini, yakni untuk mempersingkat waktu kita simpulkan saja, berpijak pada perbedaan alam gaib dan alam realita. Untuk mengenal sifat-sifat Allah, Ibnu Rushd mengatakan orang harus menggunakan dua cara, yakni tasbih ataupun tanzih, penyamaan ataupun pengkhususan, terpijak pada dasar keharusan pembedaan Allah dengan manusia. Maka tidak logis memperbandingkan dua jenis ilmu tersebut. Selanjutnya adalah pemikiran daripada filsafat Ibnu Rushd, yakni tentang tanggapan terhadap Imam Al-Ghazali. Ibnu Rushd dikenal oleh banyak orang sebagai filsuf yang menentang Imam Al-Ghazali. Hal ini terlihat dalam bukunya yang berjudul Tahafut, yang merupakan reaksi buku Al-Ghazali berjudul Tahafut Falasafiyah. Dalam bukunya, Ibnu Rushd membela pendapat-pendapat ahli filsafat Yunani dan umat Islam yang telah diserang habis-habisan oleh Imam Al-Ghazali. Sebagai pembela Aristoteles, yakni filsafat dari kalangan Yunani, tentunya Ibnu Rushd menolak prinsip ijra'ul adat dari Al-Ghazali. Begitu pula Al-Farabi, dia juga mengemukakan prinsip hukum kausal dari Aristoteles. Perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd kiranya tidak akan pernah usai, karena kedua belah pihak memiliki pengikut yang sangat setia dalam mempertahankan pendapat-pendapat dari kedua pemikiran Islam tersebut. Al-Ghazali adalah sebagai golongan filsafat di dunia Islam Timur, sedangkan Ibnu Rushd adalah sebagian salah satu pemikir dari golongan filsafat di dunia barat. Walaupun kita tidak membaca keseluruhan, hanya melihat dari berbagai salah satu pendapat ataupun dalam daftar isi dalam buku itu, kita sudah menilai bahwa pemikir Islam Timur dan Barat jelas-jelas akan mengalami perdebatan pendapat satu dengan yang lainnya. Melalui buku Tahafut al-Falasafiyah ataupun kekacauan pemikiran para filsuf, Al-Ghazali melancarkan kritik keras terhadap para filsuf dalam 20 permasalahan. 3 daripada masalah tersebut menurut Al-Ghazali dapat menyebabkan kepada kekafiran, yaitu qidamnya alam, Tuhan tidak mengetahui perincian yang terjadi di alam, dan tidak adanya pembangkitan jasmani. Sehubungan dengan serangan dan pengkafiran Al-Ghazali, Ibnu Rushd tampil membela para filsuf dari serangan dan pengkafiran tersebut. Dalam rangka pembelaan itulah ia menulis buku Tahafut at-Tahafut, kekacauan dalam kekacauan. Berikut perbedaan Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Perincian 20 persoalan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, alam qadim, yakni tidak bermula. Yang kedua adalah keabadian ataupun abadiyah, alam masa dan gerak. Kemudian yang ketiga adalah konsep Tuhan sebagai pencipta alam dan bahwa alam adalah produk ciptaannya. Ungkapan ini bersifat metaforis. Kemudian yang selanjutnya adalah demonstrasi, pembuktian ekstensi penciptaan alam. Kemudian yang kelima adalah argumen rasional bahwa Tuhan itu satu dan tidak mungkin pengandaian dua, wajibul wujud. Kemudian yang keenam adalah penolakan akal sifat-sifat Tuhan. Kemudian yang ketujuh adalah kemustahilan konsep gunus atau kepada jins terhadap Tuhan. Kemudian yang kedelapan adalah wujud Tuhan adalah wujud yang sederhana, wujud murni tanpa kuantitas ataupun esensi. Kemudian yang selanjutnya adalah argumen rasional bahwa Tuhan bukan tubuh ataupun Tuhan itu bukan jisim. Kemudian yang ke-10 ataupun yang selanjutnya adalah argumen rasional tentang sebab dan pencipta alam, hukum alam tak dapat berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan Tuhan tentang selain dirinya
dan Tuhan mengetahui spesies dan secara universal. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuktian bahwa Tuhan mengetahui dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang ke-13 adalah Tuhan tidak mengetahui perincian segala sesuatu ataupun melainkan secara umum. Kemudian yang ke-14 adalah langit adalah makhluk hidup dan mematuhi Tuhan dengan gerak-gerik putarannya. Dan yang ke-15 adalah tujuan yang menggerakkan. Kemudian yang ke-16, jiwa-jiwa langit mengetahui partikular-partikular yang bermula. Yang ke-17, kemustahilan perpisahan dari sebab alami peristiwa-peristiwa. Kemudian yang ke-18 adalah jiwa manusia adalah substansi spiritual yang ada dengan sendirinya, tidak menempati ruang, kemudian tidak pula terpateri pada tubuh dan bukan tubuh. Kemudian yang ke-19 adalah jiwa manusia telah berwujud tidak dapat hancur, dan watak keabadian membuatnya mustahil bagi kita membayangkan kehancuran tubuh tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Ini merupakan 20 persoalan antara filsafat Imam Al-Ghazali kemudian filsafat Ibnu Rushd, yang merupakan perdebatan sampai sekarang mungkin dari golongan filsuf barat kemudian filsuf timur. Sama-sama merupakan filsuf dalam dunia Islam. Dari 20 persoalan ini, ada 3 hal yang dianggap paling membahayakan oleh Imam Al-Ghazali, yakni membahayakan kestabilan umat. Yang pertama adalah alam kekal ataupun qadim ataupun abadi, dalam arti tidak berawal. Filsuf-filsuf mengatakan yang juga diyakini Ibnu Rushd bahwa alam itu qadim. Qadimnya Tuhan atas alam sama dengan qadimnya ilal atas ma'ul, sebab ataupun akibat, yaitu dari segi zat dan tingkatan, bukan dari segi zaman ataupun masa. Mungkin hanya itulah tadi sekilas daripada pemikiran-pemikiran filsuf muslim, yakni Ibnu Rushd. Mungkin dapat kita ambil kesimpulan, jika mau menilai dengan jujur, maka usaha perdamaian agama dan filsafat yang dilakukan Ibnu Rushd melebihi upaya yang dilakukan para filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Dalam rumusannya terlihat perpaduan untuk kebenaran agama dan filsafat dengan argumentasi yang kokoh dan sepenuhnya berangkat dari ajaran agama Islam. Dengan keunggulan itu, Ibnu Rushd mampu mematahkan serangan Al-Ghazali dengan cara yang lebih tajam dan yang lebih jelas. Maka dari situ terlihat sikap tegas, jujur, terbuka, dan penguasaan serta kedalaman ilmu pengetahuan pada diri sosok Ibnu Rushd. Dari sikap dan pandangan demikian pula, kemudian Ibnu Rushd terlihat menjadi seorang filsuf Islam yang paling dekat pandangan keagamanya dengan golongan ortodoks. Dan dari riwayat hidupnya diketahui bahwa di antara filsuf Islam tidak ada menyamainya dalam keahlian dalam bidang fikih Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Ini merupakan kesalahan daripada pribadi kami sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu ya ajmain.